Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih bisa melakukan diskusi walaupun dalam situasi kondisi COVID-19 kita masih tetap belajar secara daring. Sholawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana jalan menuju ke surga dan mana jalan menuju ke neraka. Baiklah, saya Rahman Ilham, NIM 2020204086. Saya moderator dari kelompok 3 untuk mata kuliah Kitab Balil Muftadi. Sebelum dari itu, kami yang terhormat Bapak Ghazali selaku dosen pengampuh dari mata kuliah Kitab Balil Muftadi ini, dan tak lupa teman-teman sekalian yang kami banggakan. Judul materi kami penjelasan materi kami pada hari ini yaitu langkah-langkah menulis surat pribadi dalam kaidah penulisannya. Di dalam makalah kami sudah kami buat ada 6 materi. Yang pertama yaitu pengertian dari surat pribadi. Yang kedua, macam-macam surat pribadi. Yang ketiga, apa saja ciri-ciri surat pribadi. Yang keempat, ketentuan di dalam menulis surat pribadi. Yang kelima, fungsi surat pribadi. Dan yang keenam, langkah-langkah menulis surat pribadi. Baiklah, sebelum kami menjelaskan atau memaparkan materi pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama, kami persilahkan kepada Uhtina Ulfa Soleha fal tatafaddal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Rahmat Ilham selaku moderator yang mana telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ulfa Soleha, NIM 2020204088. Izin menjelaskan materi tentang pengertian surat pribadi. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya surat pribadi ini tidak memiliki aturan yang khusus. Berbeda dengan surat izin, di mana surat izin ini dia mempunyai aturan khusus atau menggunakan bahasa yang formal. Aturan surat izin ini juga dia memiliki beberapa aturan yang memang harus benar-benar diperhatikan aturannya. Sementara itu, surat pribadi ini tidak memiliki aturan yang baku. Secara teori, surat pribadi ini dia ditulis sesuai selera penulisnya. Namun, walaupun surat pribadi ini ditulis sesuai selera penulis, namun penulis harus memperhatikan juga dalam penulisannya. Jadi surat pribadi ini meskipun dia tidak memiliki aturan yang akurat, namun dia dalam penulisannya itu surat pribadi ini ditulis dengan aturan penulisan yang sopan, juga tidak mengandung cacian ataupun bahkan menyangkut saran. Sekiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saudari Ulfa Soleha. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya tentang macam-macam surat pribadi yang dalam hal ini akan dipaparkan oleh Uhtina Angeliani. Fa'alaiha fal tatafaddal maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angeliani, NIM 20202040068. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam surat pribadi. Surat pribadi terbagi menjadi dua macam, yaitu surat pribadi tentang keluargaan, karena surat tersebut ditujukan kepada teman, saudara, dan orang tua. Yang kedua itu surat pribadi yang isinya setengah resmi, karena surat pribadi tersebut berupa surat lamaran kerja, surat izin cuti, atau surat izin tidak masuk sekolah dan kerja. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari saudari Angeliani. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang apa saja ciri-ciri surat pribadi, yang dalam hal ini akan dipaparkan langsung oleh Uhtina Siti Robiatul Adawiyah. Fa'alaiha fal tatafaddal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Robiatul Adawiyah, NIM 20202040067, akan menjelaskan ciri-ciri surat pribadi. Beberapa ciri yang dimiliki oleh surat pribadi ini antara lain yaitu: 1. Surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. Terus kedua, surat pribadi tidak mempunyai nomor surat. Dan ketiga, salam pembuka serta penutup dalam surat pribadi bersifat non-formal dan santai. Terus 4, bahasa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan surat pribadi itu, memakai bahasa baku kalau bersifat resmi, serta menggunakan bahasa tidak baku kalau sifatnya tidak resmi. Terus yang kelima, format surat pribadi biasanya lebih bebas. Terus yang keenam, surat pribadi tidak terikat dengan kaidah atau aturan tertentu. Dan yang terakhir, terkadang surat pribadi juga tidak butuh diarsipkan. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Itulah tadi pemaparan materi dari saudari Siti Robiatul Adawiyah. Materi selanjutnya yaitu tentang ketentuan di dalam menulis surat pribadi, yang dalam hal ini akan dipaparkan oleh Uhtina Dina Bahiro. Fa'alaiha fal tatafaddal maskuro. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Bahiro, NIM 20202040069. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. D. Ketentuan di dalam menulis surat pribadi. Berikut ada beberapa ketentuan dalam menulis surat pribadi. Yang pertama, surat pribadi tidak membutuhkan kop surat. Yang kedua, surat pribadi tidak membutuhkan tembusan. Yang ketiga, surat pribadi tidak memerlukan nomor surat. Dan yang keempat, surat pribadi biasanya menggunakan salam penutup seperti hormat saya. Baiklah, saya akan mengembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saudari Dina Bahiro. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dari surat pribadi, yang dalam hal ini akan dipaparkan oleh Uhtina Holiza. Fa'alaiha fal tatafaddal maskuro. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Dina Bahiro. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi surat pribadi. Ada beberapa fungsi surat pribadi, antara lain yang pertama untuk mengekspresikan perasaan. Dengan kata lain, digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Yang kedua, menjadi wakil penulis. Dengan kata lain, surat pribadi mewakili penulis untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Yang ketiga, menjadi sarana penyampaian ide dan gagasan.
penulis dapat menyampaikan ide dan gagasannya dengan bebas. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bahasa. Semakin sering membuat surat pribadi, maka kemampuan tata bahasa seseorang akan berkembang. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Holiza, kepadanya kami ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya tentang langkah-langkah menulis surat pribadi, yang dalam hal ini akan dipaparkan oleh Uhtina Nurul Huda. Falaiha faltatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. F. Langkah-langkah menulis surat pribadi. Menulis surat pribadi biasanya menggunakan bentuk bahasa yang tidak baku. Bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari dan sifatnya santai. Unsur-unsur surat pribadi lebih sederhana daripada surat dinas. Berikut langkah-langkah penulisan surat pribadi. Yang pertama, menyusun isi kerangka surat pribadi. Yang kedua, mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. Yang ketiga, menggunakan bahasa akrab. Dan yang terakhir atau yang keempat, menggunakan ejaan dan tanda baca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari Saudari Nurul Huda tentang langkah-langkah menulis surat pribadi. Materi selanjutnya yaitu langsung saja kita kesimpulan, yang dalam hal ini akan dijelaskan atau disimpulkan oleh Ahina Muhammad Yusuf. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. 1. Surat pribadi. Surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seorang pribadi, baik kepada program maupun kepada lembaga atau organisasi. Secara umum, surat pribadi termasuk surat tidak resmi, bebas, berisi masalah-masalah pribadi, dan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, surat niga. Surat niga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan usaha atau bisnis. Biasanya surat niga dibuat oleh perusahaan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, surat dinas. Surat dinas merupakan surat resmi yang di dalamnya menyangkut berbagai hal tentang kedinasan. Misalnya pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, perpindahan pegawai, dan lain-lain. Yang keempat, bentuk surat urus penuh, yaitu bentuk surat yang pengetikannya semua dimukai pada pasak garis pinggir kiri atau penekan segi sebelah kiri. Yang kelima, pada bentuk lurus ini, tanggal dan salam penutup juga diketik melalui pasak garis pinggir kiri, sehingga bentuk surat ini merupakan yang paling mudah diketik. Yang keenam, surat lurus, yaitu bentuk surat yang diketik semuanya mulai pasak dari garis pinggir kiri, salin tempat dan tanggal serta salam penutup, nama perusahaan atau kantor, nama dan jabatan yang akan menandatangani diketik mulai dari tengah-tengah antar tepi kanan dan tepi kiri kertas. Yang ketujuh, bentuk setengah lurus, yaitu bentuk surat yang hampir sama dengan bentuk lurus. Perbedaannya terletak pada pengetikan isi saja, yaitu setiap alinea baru masuk 5 spasi. Yang kedelapan, bentuk resmi Indonesia Lama, yaitu penulisan alamat surat diketik sebelah kanan di bawah tanggal surat. Yang terakhir yaitu bentuk resmi Indonesia Baru, merupakan variasi bentuk setengah lurus dan bentuk resmi Indonesia. Bedanya dengan bentuk setengah lurus terletak pada penulisan salam penutup yang berada pada margin kanan, yang serta dengan penulisan tembusan. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baiklah, ini saja pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 untuk mata kuliah kita Balil Muftadi. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam pemaparan materi kami ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.